Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Ekonomi dan Administrasi Islam. Anggota kelompok kami terdiri dari satu ada Rozana Afifa, Sabta Aji Samudra, Satria Indra Tri Samudra, Siti Zahra, Sugianto, Talia Tanzila, Uswatun Hasanah, dan Viko Afriansyah. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang penghormatan terhadap hak dan kepemilikan. Hak milik pribadi dalam Islam. Islam mengakui hak milik individu dan hak milik kolektif. Ia memberikan lapangan tersendiri terhadap keduanya. Artinya, setiap individu diberikan kebebasan untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, namun dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Yang kedua yaitu adalah sebab-sebab kepemilikan. 1. Bekerja. Bentuk-bentuk bekerja yang dijadikan sebagai sebab kepemilikan adalah sebagai berikut. A. Menghidupkan tanah mati dalam kurung ihya al-mawat atau menghidupkan kembali tanah yang sudah tidak dimiliki. B. Makelar atau samsaran dan pemandu atau dalala. Yang C adalah mudharabah, kerjasama, yaitu adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam satu perdagangan. Selanjutnya adalah musakot, yaitu seseorang menyerahkan kebunnya untuk dikelola oleh orang lain, merawat dan mengurus kebun tersebut, yang darinya akan mendapat bagi hasil dari panennya. Yang terakhir adalah ijarah atau kontrak kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selain itu, penghormatan terhadap hak dan kepemilikan ada juga B. Warisan. Sifatnya itu kepemilikan akan harta secara turunan, seperti kepemilikan dari orang tua. C. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, sebab kehidupan adalah hak bagi setiap orang. Seseorang wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya. Sikap positif terhadap penggunaan harta. Pengelolaan harta adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis dipakai, seperti makanan dan minuman, atau mengkonsumsi dalam arti sekedar mengambil manfaat dari harta seperti pakaian, rumah, mobil, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tersebut digolongkan dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam Islam. Sikap positif terhadap penggunaan harta. Pemanfaatan yang dihalalkan. Pengembangan kepemilikan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti nafkah dan keperluan ibadah atau zakat. Bersifat sunnah seperti hibah, hadiah, dan sedekah. Dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain. Pemanfaatan kepemilikan yang dilarang. Ada anjuran di dalam Islam untuk tidak memanfaatkan harta dalam aktivitas israf dan tazbir, taraf atau berfoya-foya, dan takrir atau kikir, menyuap, dan untuk tindakan kezaliman. Ragam transaksi di era modern. Yang pertama, berhutang dengan akad dan tanpa riba, yaitu peminjaman uang harus ada perjanjian dan tanpa riba. Riba atau bunga adalah tambahan ketika melakukan peminjaman. Tambahan ini diberikan kepada orang seiring berjalannya waktu. Yang kedua, akad jual beli bisnis online. Pada bisnis jual beli online, proses akad juga harus dilakukan. Misalnya, dengan pembuatan form pernyataan dari penjual dan pembeli. Tidak menutupi keadaan barang atau produk yang dijual, membayar sesuai perjanjian, mengirim barang dan mengirim uang sesuai jumlah yang telah disepakati. Tanpa proses seperti ini, tentu saja akan merugi dan membuat manusia akan mendapatkan dampak mudaratnya. Seiring perkembangan zaman, tidak hanya jual beli barang saja yang dilakukan online, akan tapi penipuan, judi, taruhan, dan sebagainya juga bisa dilakukan online dan Islam tetap melarang hal tersebut. Yang ketiga, simpan pinjam di bank syariah. Transaksi ekonomi sesuai syariah dikembangkan dengan adanya bank modern berbentuk syariah. Di dalamnya, bisa melakukan simpan pinjam tanpa adanya riba. Tentu saja, ini harus diberlakukan dan dilakukan oleh umat Islam agar ekonomi umat semakin berkembang dan juga semakin berkah. Adanya lembaga bank syariah yang dibuat umat Islam tentu akan mempermudah umat Islam dalam bertransaksi dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dengan baik. Yang keempat, jual beli produk halal. Jual beli produk halal berarti harus mensyaratkan bahwa
Tidak adanya unsur haram atau komposisi produk yang diharamkan Islam. Yang kedua, tidak ada barang atau produk yang dijual hasil dari proses yang tidak haram. Yang ketiga, proses jual beli dilakukan suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan. Jual beli produk halal adalah hal yang harus dilakukan umat Islam ketika akan melaksanakan perniagaan. Kehalalan adalah awal dari sumber keberkahan harta manusia. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pembuatan billing atau invoice. Pembuatan billing atau invoice adalah pembuatan bukti transaksi. Hal ini perlu dilakukan untuk memperjelas proses jual beli dan sebagai bukti transaksi ekonomi. Dalam zaman modern sekarang ini, transaksi yang tanpa billing atau invoice dapat dituntut atau bahkan diatur oleh pemilik bisnis. Jika tanpa bukti transaksi, maka penipuan, kecurangan, ataupun lainnya dapat terjadi dan merugikan salah satu pihak. Tentu saja, hal ini dengan syarat yaitu pembuatan billing atau invoice juga didukung oleh sistem dan proses yang baik. Tidak ada penipuan misalnya membuat bukti transfer palsu ataupun invoice yang palsu dan sebagainya. Baik, selanjutnya sistem ekonomi Islam. Apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam adalah sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Selanjutnya, nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah satu, keadilan atau adil. Keadilan merupakan nilai paling asasi ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantaskan kezaliman adalah tujuan utama dari para rasulnya. 2. Khalifah. Khalifah merupakan amanah atau tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama alam semesta. 3. Takaful. Takaful merupakan dorongan manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dengan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam: kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri. Baik, di sini saya Thalia Tanzila akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi Islam. Yang pertama, ada forbidden transaction, yaitu larangan maghrib atau jual beli terlarang. Yang kedua, ada permitted transaction atau jual beli yang diperbolehkan. Permitted transaction ini bisa seperti jual beli yang terdiri dari murabaha, istisna, dan istisan. Yang kedua, bagi hasil yang terdiri dari mudarabah dan musyarakah. Yang ketiga, sewa menyewa atau ijarah atau IMBT. Dan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai problematika implementasi sistem ekonomi Islam. Mengimplementasi sistem ekonomi Islam sebenarnya masih sulit untuk diterapkan secara utuh. Namun, ada beberapa sistem pergaulan hidup masyarakat di Indonesia yang mendekati konsep ekonomi Islam yang sebenarnya telah lama ada dalam budaya bangsa, seperti tata cara pembagian atau garapan atau sistem paron atau bawon. Meskipun pembangunan ekonomi telah dilakukan sejak tahun 1969, hingga pencapaian di mana Indonesia telah diperhitungkan sebagai salah satu negara industri baru di Asia, tidak menutup kemungkinan akan permasalahan pokok, yaitu masih banyak penduduk yang miskin dan yang berada sedikit di atas kemiskinan. Saya Uswatun Kasana akan melanjutkan membaca materi problematika implementasi sistem ekonomi Islam. Di pihak lain, kita menghadapi pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi. Diperkirakan sekitar 2,4 juta penduduk per tahun akan memasuki pasaran kerja selama 10 tahun mendatang. Catatan statistik pada tahun 2017 lalu menyebutkan bahwa pendapatan per kapita penduduk adalah sebesar Rp1.085.363 per tahun. Dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 179 juta jiwa, maka pendapatan nasional kita adalah sebesar lebih dari 179 triliun. Dengan demikian, sebenarnya KUI atau hasil pembangunan yang hendak kita bagi sudah cukup besar. Modal untuk menggerakkan ekonomi menjadi lebih cepat lagi pun sudah ada. Tinggal lagi kita melengkapi sistem yang telah ada dengan
sistem yang berorientasi kepada kebersamaan, pemerataan, dan keadilan. Selanjutnya yaitu etos kerja dan kemandirian hidup. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh dan budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik, buruk, atau moral, dan kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Jadi, etos kerja adalah suatu semangat hidup belajar dari setiap pribadi untuk terus meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan agar bisa mendorong semangat berusaha etos kerja. Berhubungan dengan beberapa hal penting orientasi ke masa depan, menghargai waktu, bertanggung jawab, hemat dan sederhana, serta persaingan hebat. Etika kerja dalam Islam menyadari pekerjaan terkait dengan Allah sehingga membuat bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan menjalin hubungan baik dengan mitra sehingga mendapatkan keridhaan Allah. Bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Tidak memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja semua harus dikerjakan secara profesional dan sejajar. Tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah dan selalu bersyukur. Profesional dalam setiap pekerjaan. Dalam Islam, kemandirian adalah upaya sekuat-kuatnya agar tidak menjadi beban bagi orang lain selagi masih mampu tanpa melupakan peran Allah. Kemandirian berasal dari harga diri. Untuk memperoleh harga diri, kita harus berupaya sekuat-kuatnya untuk memperoleh pertolongan dari Allah. Optimalisasi pengelolaan dana zakat dan infak sedekah. 1. Perencanaan. Perencanaan dimulai dari penetapan prosedur dan pola pelayanan bagi para muzaki atau pembayar zakat dan mustahik penerima zakat. Yang kedua, pengorganisasian. Adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan sebuah sistem atau jaringan kerja dari tugas-tugas, komunikasi, serta pelaporan. Suatu struktur organisasi hendaknya dapat mendistribusikan pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan dan menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran organisasi dapat terselenggara dengan baik. Yang ketiga, pergerakan. Dilakukan dengan penghimpunan dana baik untuk zakat, infak maupun sedekah. Selain itu juga dengan menjalin kerjasama ke beberapa perusahaan yang menjadi mitra kerja suatu badan zakat. Kerjasama ini tidak selalu dalam bentuk pemberian donasi, tetapi bisa dalam bentuk kerjasama dalam mendistribusikan dana zakat seperti lewat bakti sosial atau dengan layanan pengembangan usaha kecil yang memfasilitasi pinjaman usaha kecil bagi kaum duafa secara cuma-cuma. Yang keempat adalah pengawasan. Kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparan yakni bagaimana semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan, dan keuangan yang dikelola dipublikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka, seperti kebijakan, kondisi, dan laporan keuangan bulanan, hasil audit, pinjaman yang keluar, dan biaya operasional yayasan. Akuntabilitas yakni dengan diwajibkannya untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan atau tidak. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi terwujudnya optimalisasi. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya yang ditempatkan pada posisi yang tepat akan menjadi integral dari suatu organisasi yang berjalan baik. 2. Sistem yang digunakan. Sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis serta dilengkapi manajemen akuntansi yang baik. 3. Sarana dan prasarana menjadi penting karena menunjang keberhasilan dalam upaya pelayanan publik. 4. Partisipasi masyarakat.
hadirnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif serta sukarela dalam hal perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi dapat menjadi faktor optimalisasi suatu pelayanan publik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.